mana semua siap untuk menggarami dunia dengan kasih. Saudara-saudara, tema ini mungkin kalau kita sepintas melihatnya, mendengarnya, tentu menjadi sebuah tema yang klise, sebuah tema yang ya sudah begitu sering dibahas. Bahkan mungkin kita sudah mulai kadang-kadang merasa jenuh ketika kita harus membahas tentang kasih lagi, kasih lagi. Tapi saudari-saudara, bahwa kita mendapat undangan untuk terus-menerus memahami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan memenuhi diri kita dengan kasih-Nya, itu menjadi undangan yang tidak selesai, yang selalu terus perlu kita tanggapi. Sebab kita tahu sendiri bahwa Allah kita adalah kasih. Saudara-saudara, kita memulai dari pernyataan Allah adalah kasih dari surat pertama Yohanes 4:7-8. Rasul Yohanes kepada jemaat yang ia tujukan pada saat itu hanya gereja universal, mengingatkan kepada semua umat Kristen supaya mereka menyadari bahwa panggilan hidup mereka adalah untuk melakukan kasih, untuk mengasihi. Maka Yohanes sebagai penulis surat ini menyerukan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari ayat ke-7 ini kita diingatkan bahwa kita semua memang mendapatkan panggilan untuk saling mengasihi. Sebab kita semua lahir dari Allah. Lewat baptisan yang kita terima. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sudah mati atas dosa-dosa kita dan dilahirkan sebagai pribadi baru, sebagai milik Allah, anak-anak Allah. Maka kasih juga menjadi identitas dari diri kita. Panggilan untuk mengasihi itu menjadi perutusan yang tak terkecualikan dalam hidup kita. Demikian juga kalau kita mengaku kita, tentunya kita pun juga bisa melakukan perutusan ini, yakni untuk saling mengasihi. Maka kemudian dilanjutkan dalam surat ini sebagai penegasan. Yohanes berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bagi kita yang saat ini masih mengalami pergulatan, pergumulan, tidak bisa, sulit mengasihi, ini menjadi teguran bagi kita, saudari-saudara, bagaimana kita semua, kalau kita mengaku mengenal Allah, tentunya kita punya kekuatan, punya kesadaran untuk hidup di dalam kasih ini. Maka saudara-saudara, kita lanjut bagaimana wajah kerahiman Allah ini kita berusaha menghadirnya ke tengah dunia. Kita lihat dari perutusan Yesus sendiri. Kita mengetahuinya dari satu gagasan teologis yang paling terkenal dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes ini menjadi rangkuman dari seluruh Injil ini, ya. Betapa Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Yohanes 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi saudari-saudara, ini semua mengingatkan kita bahwa kita semua yang semula adalah bagian dari dunia, dunia yang penuh dosa, dunia yang tinggal dalam kegelapan. Itu kemudian merasakan kasih Allah yang besar lewat karunia putranya yang tunggal yang Ia utus hadir ke dunia untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakiminya. Di Allah menampakkan wajah kerahimannya dalam diri Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Allah menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan kerinduannya untuk menyelamatkan semua orang. Mereka yang mau menerima terang Allah ini, merekalah yang mendapat keselamatan itu. Ini wajah kerahiman Allah. Ingin dunia ini binasa. Allah tidak ingin orang-orang yang ada di dunia ini hancur, hilang, kalah oleh maut. Maka Allah menyelamatkannya melalui Yesus putranya. Kita pun juga bisa melihat perutusan untuk mengasihi dari pesan sabda Yesus dalam Ekaristi hari ini. Bagi Anda sekarang yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, tentunya sudah mendengarkan Injil yang menasehatkan kepada kita untuk mengasihi. Injil hari ini diambil dari Matius 5:43-48, merupakan rangkaian dari khotbah di bukit. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kasih. Kalau yang kemarin ajakan untuk mengasihi orang, sekarang lebih detail lagi bagaimana Yesus mengganti ungkapan kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, itu Dia ubah menjadi kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Dengan mengasihi musuh, dengan berdoa bagi yang menganiaya kita semua pantas, kita semua layak menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mengapa demikian? Ingat tadi di atas dalam nas sebelumnya dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka kalau Allah adalah kasih, kita pun juga dipanggil untuk mengasihi. Maka pesan dari Injil Matius tadi, supaya kita layak disebut anak-anak Bapa di surga, adalah juga dengan mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh, termasuk orang yang membenci kita. Bagaimana kemudian dijelaskan lewat fenomena matahari dan hujan. Hari ini di luar panas terik. Apakah yang merasa panas hanya orang-orang yang berdosa saja? Atau juga kita yang merasa, oh saya sudah saleh, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya tidak kepanasan. Enggak. Panas terik matahari semua dirasakan oleh orang-orang yang memang ada di bawah terik matahari. Tidak pandang bulu. Demikian pun hujan. Hujan tidak hanya menghujani orang-orang yang baik saja dengan limpahan berkat air. Tapi hujan itu melimpahi semua orang. Semua orang bisa kehujanan. Ini menjadi perumpamaan di mana Allah itu memberikan hari dan hujan untuk semua orang. Maka kita semua diundang untuk menjadi lebih, menjadi melampaui ya daripada pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka bisa mengasihi orang, bisa. Terutama adalah mengasihi orang-orang yang menguntungkan mereka. Mengasihi orang-orang yang memang ada di dalam agenda mereka. Tapi kalau diminta untuk mengasihi musuh, mungkin mereka tidak bisa. Maka kita semua yang Kristen ini, yang adalah anak-anak Bapa, diminta untuk lebih daripada pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Kalau mengasihi sesama saja kita tidak bisa, berarti kita bahkan lebih buruk daripada mengucapkan orang mengenal Allah. Sekarang marilah kita lihat bagaimana situasi dunia kita. Dan mungkin ini juga penyakit-penyakit dunia ini mungkin sempat juga melanda kita. Dunia kita saat ini menunjukkan bagaimana manusia yang bertahan hidup sendiri-sendiri, mencari keuntungan dan keselamatan untuk dirinya sendiri. Ego manusia sekarang menjadi lebih besar. Yang penting adalah keselamatanku sendiri, keselamatan orang lain, itu dihitung nanti, nggak tahu, terserah bagaimana. Yang penting aku, yang penting orang-orang terdekatku dulu, yang penting adalah orang-orang yang menguntungkanku dulu. Sementara orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, ya nggak tahu urusan mereka. Inilah ego manusia menjadi semakin tinggi. Bahkan karya sosial pun kerap kali agenda-agenda politik untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Hanya untuk pencitraan, hanya untuk menunjukkan, mencari jasa, reputasi, bukan tulus untuk membantu orang lain. Inilah situasi dunia kita. Juga logika dunia, logika oportunis, mencari kesempatan, mencari hal-hal yang menguntungkan. Yang menguntungkan dia menjadi sekutu, sementara yang merugikan menjadi musuh. Logikanya cenderungnya begitu. Nah, dengan demikian melihat situasi dunia yang seperti ini, yang diperangi oleh anak-anak Allah yang menyebarkan kasih adalah kebencian, adalah permusuhan, adalah perselisihan, iri dengki, balas dendam, kejahatan. Jadi penyakit-penyakit ini, kebencian, permusuhan, perselisihan, iri dengki, balas dendam, kejahatan, inilah yang berusaha kita perangi. Maka kalau ada virus-virus itu mulai menyerang diri kita perlu membentengi diri kita dengan kasih Tuhan. Supaya kita tidak dikuasai oleh penyakit-penyakit ini. Kebencian, permusuhan, perselisihan, iri dengki, balas dendam. Dan yang lebih memprihatinkan lagi saudara-saudara, dalam Yohanes 3:19 digambarkan betapa dunia itu menolak terang. Di situ dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Ini yang perlu digarisbawahi kemudian. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang itu dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita juga menyukai perbuatan-perbuatan jahat. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang menyembunyikan perbuatan-perbuatan kita karena kita takut pada terang itu? Kita cenderung menolak terang itu. Apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini menunjukkan betapa banyak manusia itu semakin menyukai kejahatan. Berita-berita yang kita lihat, penganiayaan, perang, masuk tadi yang kita doakan, perselisihan. Harga nyawa manusia tampaknya menjadi begitu murah, gampang dikorbankan. Karena kemarahan, emosi sesaat bisa tiba-tiba nyawa melayang. Ini fenomena yang kita hadapi. Dan bagaimana kita menghadapi hal-hal semacam itu? Tentunya kita tidak mau masuk, tidak mau kerasukan virus-virus kebencian itu. Kita mau mengikuti kasih Tuhan. Supaya kita punya daya kekuatan untuk bisa memerangi penyakit ini. Maka saudara-saudaraku, marilah kita sekarang memahami apa artinya undangan Yesus atau pengajaran Yesus untuk mengasihi musuh. Apa artinya?
Dengan ajakan untuk mengasihi musuh, kita semua diajak untuk melihat manusia sebagai sesama yang memerlukan keselamatan dari Allah. Bahkan penjahat yang paling jahat pun, mereka adalah sesama yang memerlukan doa-doa kita supaya mereka bertobat. Ada satu contoh yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, orang-orang kudus, misalnya Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisieux. Dia menjadi pelindung misi, bukan karena dia pergi jauh-jauh meninggalkan tempat biaranya untuk mencari menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak. Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, dia berdiam di kamarnya, berdoa, mendoakan orang-orang yang jahat, yang dipenjara, penjahat-penjahat besar ia doakan. Bahkan yang sebelum dihukum mati juga ia doakan. Sehingga sebelum dia dieksekusi, penjahat-penjahat ini pun masih sempat mengalami kasih dengan bertobat. Inilah arti mengasihi musuh, bahwa kita masih melihat ada karya Allah yang luar biasa dalam diri sesama kita, sekalipun dia bisa dikatakan sebagai hal yang merusak masyarakat. Kita berusaha untuk mengembalikan mereka dalam kasih Tuhan. Maka kemudian lanjut dalam poin berikutnya adalah dengan menunjukkan terang Allah agar para musuh yang kita lawan tadi, kebencian, orang-orang yang dikuasai kebencian, amarah, keegoisan dan sebagainya itu, meninggalkan kegelapan dan mau hidup di dalam terang Tuhan. Yakni kita mendoakan supaya terjadi conversion, pertobatan. Kemudian melawan kejahatannya. Arti mengasihi musuh artinya kita sedang memerangi kejahatan, perbuatan dilakukan. Orang-orang yang dikuasai kejahatan itulah yang diperangi. Tetapi pribadi yang perlu pertobatan, yang perlu dilepaskan dari cengkeraman kejahatan, itu tetap perlu dikasihi. Kita masih ingat bagaimana Paus Yohanes Paulus II memberi contoh kepada kita ketika dia ditembak dari jauh. Hampir mati. Tetapi ketika pulih apa yang dikerjakan oleh kita Santo Yohanes Paulus II, dia pergi ke penjara mengunjungi orang yang menembaknya. Kita mengetahui siapa sih yang kita musuhi. Yang kita musuhi adalah perbuatannya, kejahatannya itu sendiri. Kuasa yang mendorong orang untuk jatuh dalam dosa, itu yang kita musuhi, bukan pribadinya, bukan orangnya. Maka di sini kita perlu memerangi kegelapan dengan terang Tuhan, memerangi kejahatan dengan kebaikan, dan memerangi kebencian dengan kasih. Dan ini bukan hal yang mudah. Kalau bisa kita teliti batin kita masing-masing, kita akan mengalami pergulatan sulit sekali untuk mengampuni, untuk memaafkan, apalagi orang-orang yang sudah bersalah sama kita, yang sudah menginjak-injak harga diri kita, yang pernah menyakiti hati kita. Itu sudah hal yang... Tetapi di sini kita perlu berusaha, kita perlu belajar tadi menenggelamkan diri dalam belas kasih Tuhan, supaya kita pun juga punya kemampuan untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Tantangannya, saudari-saudaraku, adalah bahwa di mata dunia kasih itu lemah. Di mata dunia kasih terlihat pasif, tidak berjuang, tidak menunjukkan perlawanan. Logika dunia, kalau kamu disakiti ya balas. Balas dengan perbuatan setimpal. Tetapi kalau nasihat Tuhan hari ini, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ini sudah sangat berbeda. Bagi dunia, ketika kita ditampar, diinjak-injak, balas menyerang, itu namanya kuat. Tetapi agresif semacam itu justru membuat kita semakin lemah dalam kasih. Inilah di mata dunia kasih itu pasif, tidak berjuang, tidak melawan. Dan ini biasanya juga disebut sebagai membiarkan diri ditindas. Nerimo saja. Kok diam? Nah, bagaimana sekarang kita melihat Yesus yang tadi kita renungkan dalam jalan salib?
Yesus menyerahkan dirinya. Dia diam saja ketika dituduh, dianiaya, dan dihakimi. Yesus berbuat demikian karena dia mau menunjukkan kuasa yang lebih besar, yakni kasih, pengampunan. Dia mau menunjukkan itu. Dalam hal ini Yesus tampaknya kalah dengan mati di salib, tetapi dia menang dengan membawa banyak jiwa pada pertobatan. Itulah yang kita perjuangkan sebagai para pengikut Kristus. Tetap mengasihi meski kita dibenci. Khotbah Daud di awal bab 5, Matius bab 5 sampai yang tadi kita bacakan tadi, itu Yesus mengajarkan logika baru. Bagaimana kita melihat dunia ini dalam terang Yesus. Pengharapan bagi orang-orang yang tertindas, terpinggirkan, menderita. Kita ingat sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka. Berbahagialah orang yang lapar dan ini adalah orang-orang yang oleh masyarakat dipinggirkan, tetapi oleh Tuhan mereka diangkat menjadi pribadi yang berbahagia. Juga dalam khotbah di bukit, Yesus menghapuskan logika oportunis. Keegoisan, hanya mementingkan diri, menyelamatkan diri sendiri. Hanya mengasihi orang-orang yang menguntungkan, yang tidak dibuang. Ini dihapuskan oleh Tuhan. Dan dia mau menghentikan lingkaran kebencian, kemusuhan. Tuhan dengan apa? Dengan cara mengasihi musuh. Dengan berdoa bagi yang menganiaya. Dengan mengampuni. Bila yang terjadi adalah balas dendam, saling membalas, tentu lingkaran permusuhan ini tidak akan pernah berhenti. Tetapi bila yang disakiti mengampuni, di sini Yesus mengajarkan bahwa kasihlah yang akan menang. Membagikan warta keselamatan kepada semua orang. Keselamatan bukan hanya ditujukan bagi kita, tapi juga bagi semua yang masih merindukan terang Tuhan yang hadir dalam diri mereka. Maka di sini kita semua diundang untuk memiliki kerinduan yang sama dengan Yesus. Apa kerinduannya? Yakni untuk menyelamatkan semua orang. Yesus datang untuk menyelamatkan. Kita pun juga punya kerinduan yang sama dengan Yesus. Supaya orang-orang yang kita jumpai, yang kita kenal, yang membenci kita pun juga mengalami keselamatan. Itulah logika yang diajarkan oleh Yesus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kerahiman ilahi yang kita doakan setiap hari, yang menjadi devosi kita, itu menjadi salah satu perwujudan bagaimana kita mau menggarami dunia dengan kasih. Bagaimana lewat doa yang kita ungkapkan tadi, kita mendoakan orang-orang yang berdosa, bukan hanya di suatu lokal tertentu, seluruh dunia. Kita berdoa bagi semua orang yang berdosa di seluruh dunia. Kita memohonkan keselamatan bagi semua orang. Kita memohonkan pertobatan bagi mereka yang berbuat jahat, dikuasai oleh kebencian, permusuhan, dan kejahatan. Kita mengharapkan terang Tuhan dapat diterima oleh semua orang. Dan yang terakhir, kita mengharapkan agar kerajaan cinta kasih Tuhan dapat meraja di hati semua orang di seluruh dunia. Inilah yang kita doakan setiap kali kita mendoakan devosi kerahiman ilahi. Inilah yang kita mohonkan supaya hati kita pun dipenuhi dengan kerahimannya, sehingga dimanapun kita berada, kasih Tuhanlah yang terpancar dari setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Maka sebagai penutup, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menggarami dunia ini dengan kasih? Bagaimana caranya? Mari terus belajar untuk mengasihi seperti Yesus yang telah mengasihi manusia yang berdosa. Pertama-tama, sadar bahwa kita sudah terlebih dahulu dikasihi Yesus. Kita tahu, mengamini bahwa Yesus mengasihiku. Dari situ, kita memiliki kekuatan untuk bisa mengasihi sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Semoga saudara-saudara kasih kita kuatkan, kita semua dimantapkan hari ini, disegarkan untuk bisa menjadi agen-agen, utusan-utusan kerahiman Allah, yang dimanapun kita berada, wajah kerahiman itu tampak dari semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan.
Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Romo Antonius atas renungan yang indah, meneguhkan iman kami, menyegarkan hati kami di dalam pemahaman lebih dalam tentang